Ya, Bu, udah kelihatan. Ya, oke, terima kasih atas responnya. Ya. Ya, jadi sesi 1 bahasa Inggris, passive participle ataupun kalimat tersebut dinamai dengan shortened clause. Nah, we do not realize it. Ya, kita tidak menyadari itu. Sebenarnya banyak grammatical function yang ada di dalam teks, gitu ya. Nah, penekanannya ya dengan cara dia muncul di soal-soal dari nomor 16 sampai nomor 25. Nah, pengaplikasiannya, pengimplementasiannya, atau kita menerapkan grammatical function itu bila berada di dalam teks itu ya sama saja sebenarnya ya. Oke. Khusus ini untuk anak-anak SSC 3081 ya, kelompok IPA ya ini. Nah, bentuk kalimat soal nomor 16 sampai nomor 25 ini dia berada pada kaji latih standar nomor 11 ya Nak ya. Nah, kaji latih standar 11 dia. Nomor 16 sampai 25. Ya, yang seperti apa sih dia berada di dalam kalimat saja misalnya. Kalau ini kan dia lepas, dia berada di soal grammatical ya, soal grammar dia. Misalnya begini, ada kalimat, entah di teks yang keberapa ya, misalnya ada kalimat begini. Inventing dynamite, nah misalnya saja ya, inventing dynamite. Nah, ada lagi kalimat terusannya di sini. Nah, dia ciri khasnya pakai koma. Itu ciri khasnya. Inventing dynamite, Alfred Nobel, misalnya Alfred Bernhard Nobel ya. Alfred Nobel became, nah ini misalnya contoh saja ini kalimat ini ya. Nah, ini agak sering kita menemukan kalimat berjenis ini di dalam teks. Bagaimana nih kita menyikapinya gitu ya. Nah, ciri khasnya dia memang koma ini ya. Nah, jadi pembahasan ini namanya terserah mau apa. Bisa disebut dengan paralelism atau kesetaraan itu. Bisa juga dia disebut dengan active participle. Jadi namanya ini banyak, nah. Bebas mau apalah namanya. Active participle. Dan satu lagi kalau di TOEFL itu namanya adalah shortened clause. Jadi kalimat-kalimat atau klausa yang dipendek-pendekkan, yang dipotong-potong. Nah, ya, terserah anak-anak SSC 3081, anak-anak yang semangat nih, pejuang UTBK 2022 ya. Mau memberi namanya apa? Mau paralelism kesetaraan? Mau aktif partisipal tampilnya dalam bentuk ing ataupun klausa atau kalimat yang dipendek-pendekkan atau yang dipotong-potong. Nah, seperti gambarannya pada kalimat yang di bawah ini saja, dia dalam teks misalnya. Ya, ini Ibu ilustrasikan andaikan kita menemukan kalimat yang ini di dalam teks. Nah, ini kan yang kita akan bahas ini gitu ya. Inventing dynamite. Kok di awal kalimat kok sudah langsung ing, Bu? Biasanya kan kalau kalimat itu kan subjek, predikat, objek, yang Ibu ajarkan juga kan, lihat predikatnya dari awal kan. Apakah predikatnya aktif atau pasif? Apakah predikatnya berbentuk kalimat nominal yang tidak ada kata kerja dari awal kan itu kita itu terus. Tapi kalau seandainya kita menemukan yang tidak ada subjeknya, dan dia ya ada tanda baca koma, ujuk-ujuk di depannya sudah ada ing, atau ada bentuk ketiga langsung, ini apa ini maksudnya? Nah, gampang saja. Berarti kalau dia ada ing, kan dia berarti me ya, aktif itu kan me ya. Kalau pasif participle itu kan di. Nah, berarti siapa yang menemukan dinamit ini? Yang di kanan koma kan? Nah, jadi siapa yang melakukan ing ini? Yang di kanan koma ini gitu. Jadi dia digeser ke sebelah kanan.
Nah, ini sebagai predikatnya. Predikatnya di sini dia kebetulan saja nak ya, kata kerja bentuk kedua ya, bebas kata kerjanya mau bentuk satu, mau am is are pakai verb ing, mau was were pakai verb ing, mau pakai have has had kata kerja bentuk ketiga di kanannya. Terlepas apapun itu dia. Nah, jadi di sini ada ing atau bentuk ketiga. Siapa yang me ini? Apa yang di sini? Misalnya invented in 1926 misalnya. Ditemukan tahun 1926. Apa yang ditemukan? Lihat di kanan koma, digeser dia. Gitu caranya. Ya, seperti ini ing. Nah, learning, visiting, completing, finishing, apapun itulah. Siapa yang menemukan? Lihat di kanan koma. Siapa yang mengunjungi? Lihat di kanan koma. Siapa yang belajar tadi learning? Lihat di kanan koma. Itu disebut dengan parallelism, active participle, ataupun short term clause. Memang dia kalau kita mengerjakan soal-soal TOEFL, Taste of English as a Foreign Language itu, ini kategori yang sering keluar. Ya karena dia elit ini memang nomor bentuk 3 macam ini ya namanya yang 3 ini dia kategori ya elit lah bagus gitu kalimat bila kalimat dijadikan kalimat ini gitu ya ketimbang hanya kalimat pernyataan atau kalimat statement biasa. Misalnya kalau ibu ada kalimat after I had met Angel, I felt happy. Kalimat itu kan boleh kan? Nah, tapi kalau dijadikan ini, kalau dijadikan ketiga yang ini, kalimat yang tadi Ibu sebutkan, after I had met Angel, I felt happy. Itu bagus gitu. Itu bagus kalimatnya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalimat asalnya itu tidak salah dia, tapi jika dituliskan dengan parallelism, jika dinyatakan dengan active participle, jika diilustrasikan dengan shortened clause, itu kalimatnya jadi elit gitu. Apa ya kalimatnya itu jadi the highest, higher meaningful. Jadi makna dari kalimat itu lebih tinggi gitu, hanya ketimbang kalimat statement biasa. Nanti saya ilustrasikan di slide yang berikut ini ya setelah nomor 16. Nah, ini kan bisa saja dia di dalam teks ya ada having. Nah, di kanan having ini, nah, ini adalah pasti kata kerja bentuk ketiga, ya. Nah, bukan bentuk kedua, bukan. Having itu bentuk ketiga di kanannya. Having done, having followed, having vanished, having completed, having met. Nah, setelah bertemu gitu ya. Itu having itu pasti bentuk ketiga di kanannya. Nah, ya. Oke. Setiap ada having berarti dua kalimat yang paralel ini menyatakan kalimat yang dua pekerjaan yang dilakukan berurutan. Berarti saya mengikuti kursus bahasa Inggris dulu dong, baru saya bisa berbahasa Inggris dengan baik kalimat di sini. Berarti ini yang pertama dikerjakan oleh subjek tersebut. Nah, dia mengikuti kursus bahasa Inggris secara teratur dulu dong, baru dia berbicara bahasa Inggrisnya lancar. Ini pekerjaan yang kedua. Tapi dia berurutan. Dia sequence of events. Jadi ada dua kejadian, tapi dia berurutan. Nah, jadi ada kesepakatan, ada keteraturan di dalam TOEFL. Setiap ada having bentuk ketiga, cari after. Itu ada ketentuannya. Berarti antara A dengan B dong. Nah, ini before, salah. Ini although, meskipun salah. Ini though, meskipun salah. Cari after. Nanti saya ilustrasikan di slide yang kedua ya. Kok bisa begitu ya? Cari after. Nah, antara A dan B begitu, betul. Nah, sekarang kalimat ini harus dia memenuhi dua syarat ini. Kalimat parallelism, active participle, short-term clause itu harus memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, subjek itu harus sama, kanan kiri koma. Yang kedua, predikat atau tenses itu harus sama, kanan kiri koma. Jadi kalau di sebelah kiri koma itu misalnya I, sebelah kanan koma she, nggak bisa dia, udah nggak bisa dijadikan ketiga yang di atas ini. Ya, tapi kalau my mother
Di sebelah kiri koma, di kanannya she, bisa. Karena my mother kan diganti she. The students diganti they, bisa. Karena students itu kan plural, diganti they itu bisa. Nah, saling menggantikan ya pronounnya, itu bisa. Nah, tapi kalau misalnya she, di kanannya I, oh nggak bisa. He, di kanannya she, nggak bisa. Harus sama dia. Oke, berarti kan di sini I. Mana sih kursornya? Oh, di bawah. Ya silau ini matanya, soal dari pagi tadi di depan layar ya. Nah, berarti subjeknya I. Berarti yang followed itu siapa? I juga. Yang mengikuti kursus bahasa Inggris itu siapa? I juga. Nah, sudah I kan? Sudah I. Aman. Oke. Kalau after itu kan pakai had. Ya. Di ini anak ya. Di slide-slide sebelumnya, di pembelajaran pertemuan sebelumnya, after itu kan pakai had. Nah, had semuanya, Bu. Nggak ada been di sini. Ya jangan pakai been. Ya enggak? Tidak ada been. Jangan pakai been. Ini ada been, salah. Jadi betul yang Bandung. Ya. Jadi setelah aku mengikuti kursus bahasa Inggris itu dengan teratur, di sini ada regularly. Regularly ini untuk siapa ini regularly ini? Untuk followed ya. Ya, dia adalah kata keterangan ya. Regular ini kata keterangan. Untuk siapa dia? Untuk menerangkan apa adverb itu? Untuk menerangkan kata kerja. Cari kata kerja mundur, yaitu followed. Gitu. Ya. Oke, nah. Berarti jawabannya yang betul yang B. Di sini tidak ada been. Ya jangan pakai been. Nah, jadi setelah aku mengikuti kursus bahasa Inggris dengan teratur, aku berbicara bahasa Inggrisnya dengan baik. Saya ilustrasikan dengan yang lain. Misalnya begini. Mirip dengan yang nomor 16, tapi saya pindah tempatkan after itu. Misalnya begini. She bought a new bike. Sepeda baru nih. After she, pakai had ya. After she had saved money. Nah, ini kan. Nah, afternya di sebelah kanan, Bu. Tidak jadi masalah. Kita pakai after. Subjeknya, nak, samakan, nak. Subjeknya she. Subjek di kanan after she. Subjek di kiri after she. Sekarang predikat. Predikat di kiri after past tense. Berarti dia kata kerja bentuk kedua. Predikat di kanan after ada ini kan past perfect. Had yang diikuti kata kerja bentuk ketiga. Berarti menyimpan dulu dong, baru dia membeli. Dia menyimpan uang dulu, baru dia membeli sepeda baru. Subjek sudah sama, predikat sudah sama. Sama-sama past tense. Both past tense, had saved, past perfect. Pakai had ya, tidak boleh yang lain. Had aja semuanya. After she had, after Indonesia had, after they had, after the teacher had, after the instructor had. Semuanya pakai had. Ya, terlepas dia mau aktif, mau pasif silakan. Nah, subjek sudah sama. Predikat sudah sama. Jangan gini nulisnya gitu. Kita jadikan elit kalimat ini, gitu ya. Nah, kita jadikan having sayangku. Pindahkan dia ke depan. Harus ditulis di depan. Tidak bisa karena afternya di kanan, havingnya di kanan, nggak bisa. Harus tarik ke depan. Ya, harus dituliskan di awal kalimat. Having. Bentuk ketiganya ambil yang ini, saved. Salin lagi di sini. Having saved money. Nah, ini kan. Setelah menyimpan uang, siapa yang saved? Siapa yang menyimpan? Dia kan? Tarik lagi yang di kiri. She bought a new bike. Udah, aktif participle dia. Atau shorten clause. Jadi kalimat yang dipendekkan gitu. Ya, apa ya nyebutnya? Ya kalimat yang dipendek-pendekkan. Ya. Nah, jadi setiap ada having
pasti di kanannya ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Siapa yang telah menyimpan? Ya dia. Ini kan? Nah, seperti itu. Slide yang berikutnya. Masih ada kaitan dengan ini. Bu, saya mau dari having, Bu. Boleh. Having. Kurang ke kiri. Ini ya, Nak, ya. Having. Nah, ya. Having finished my test, I went home. Ya. Jadi dia bisa dari after jadikan having, dari having jadikan after. Seperti nomor 16 tadi kan. Kan ada having tadi, having followed. Kita cari after kan. Nah, boleh terbalik. Nggak masalah. Tinggal dibalik-balik saja dia. Nah, ini kan sayangku ya. Nah, ini adalah kata kerja bentuk ketiga ya, Nak ya. Nah, di bentuk ketiga. Having finished my test. Setelah menyelesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Dia. Geser di kanan komanya siapa pelakunya? After I, salin lagi di sini. Pakai past perfect. Nah, finished. Nah, begitu caranya. Ya. Nah, ini agak sering mungkin nanti di soal-soal yang akan kita hadapi saat UTBK. Jadi kita terbiasa how to analyze it, ya. Bagaimana kita menganalisis suatu kalimat yang jenisnya seperti ini. Jadi kalimat yang di atas ini, ya Nak ya. Nah, kalimat itu bisa ditulis dengan cara yang seperti ini. After itu selalu had yang diikuti kata kerja bentuk ketiga, subjek sama, kiri dan kanan koma. Kemudian predikat juga sama, ya sebelah kiri koma past perfect dan di sebelah kanan koma past tense bentuk kedua dari kata go. Nah, seperti itu. Ya. 16 jawabannya after I had followed. Bandung. Nomor 17. Oke. Ya. Nomor 17, teknik pengerjaannya ya sebenarnya perkiraan akan 20 soal ya untuk bahasa Inggris. Nah, apakah akan lebih dari itu? Ya, sebenarnya sama saja sih karakter soalnya. Nah, memang soal seperti ini dia nggak lepas gitu, nggak soal lepas nanti. Oh enggak, dia bisa aja nanti ada di fill in the blank spaces ya. Jadi mengisi bacaan yang titik-titik bisa aja dia muncul. Karena yang sempat saya amati soal SIMAK UI, soal UM, UGM itu kok fill in the blank spaces-nya banyak yang gini-gini nih kalau saya amati. Berarti kan lumayan favorit dia di TOEFL gitu ya, lumayan agak diperhitungkan dia. Nah, kalau kita tidak tahu menyiasati strategi how to answer it ya sangat rugi sekali. Padahal ini sangat mudah, Nak. Sangat mudah. Nah, Ibu ajarkan cara menjawabnya. Sama saja tadi ya, aktif ataupun pasif participle. Pembahasan kita untuk nomor 16 sampai dengan nomor 25. Jadi tadi ada after-nya, jadi having bentuk ketiga. Nah, berikutnya. Tidak ada after, tidak ada before, tidak ada connector essence because, tidak ada. Tapi kita jawab dengan aktif dan pasif participle. Ya, aktif dan pasif. Participle. Harus ada participenya ya. Nanti takutnya active voice dengan passive voice. Oh, sangat berbeda, tapi ada benang merahnya. Oke, ada kesamaannya sedikit. Ya. Ini juga passive participle. Oke. Jadi saya lengkap menyebutnya, kalau aktif saja nanti active voice dong, kalimat aktif biasa pada predikat. Kalau pasif saja berarti nanti passive voice dong, kalimat pasif pada predikat. Nah, sementara dia Bu
akan menempati predikat. Ya, nah sekarang kita berdamai dulu dengan dia, begitu ya. Oke, aktif ini dia selalu tampil dalam verb ing. Nah, kalau aktif kan bu, pinter ya, kuatkan itu dulu, dah. Iya. Kalau pasif itu selalu tampil dalam kata kerja bentuk ketiga. Berarti kalau pasif bisa dengan di, bisa dengan ter, bisa dengan dalam situasi, atau dalam kondisi, atau dalam keadaan. 3 itu. Nah, yang perlu diingat adalah aktif dan pasif partisiple ini menempati, ya, menempati bagian subjek dan objek saja. Tidak pernah dia ditulis pada predikat. Tidak pernah. Jadi dia ditulis pada bagian subjek dan objek. Paham? Oke. Nomor 17. Predikat kalimat soal adalah has been published. Pasif ya, telah dipublikasikan. Ada been, ada bentuk ketiga ya sayangku ya. Nah, telah dipublikasikan. Itu predikat. Berarti yang mau kita isi, yang kosong di sini adalah bagian subjek. Itu dulu. Subjek yang mau kita isi pakai pola yang di kanan. Paham? Subjek yang mau diisi pakai pola yang di kanan. Cari verb ing saja, cari bentuk ketiga saja. Am is are jangan ada, was were jangan kita pakai, have has had jangan kita pakai, models auxiliaries jangan kita tulis, kan bukan bagian predikat yang kita jawab. Jangan muncul yang tadi semua to be, jangan muncul. Kita ini mengisi subjek. Otomatis yang A salah bentuk kedua, yang D salah ada be, yang E salah ada to be. Pada B dan C peluang kita. Ini sudah kelihatan. Ada by itu hukum alam dan hukum kepastian. Setiap ada by, sebelah kiri by ini cari kata kerja bentuk ketiga. Maka jawabannya adalah mana nih? Nomor 17. The novel yang ditulis atau menulis. Maka nomor 17 jawabannya adalah cacing ya yang ditulis. Nah, seperti itu. Ini kata kerja bentuk ketiga. Ya. Dia sama dengan di. Ya, novel yang ditulis oleh Andra Hirata sudah dipublikasikan sejak kemarin misalnya. Ya, ditulis. Paham enggak? Jangan ada nanti kalaupun ada opsinya itu is written. Jangan pakai is. Ataupun was written, jangan pakai was, ya. Ataupun ada misalnya has been written, jangan pakai yang ibu tuliskan di sini. Cari saja bentuk ing atau bentuk ketiga saja, ya. 17 cacing. Ya. It's sebentar. Ya. 18. Ya. Kalim needs my help because he is ill. Oke. Misalnya begini. Ada kalimat cause effect. As, since, dan becomes. Ini cause effect enak ya? Karena, pintar ya? Karena. Di karenanya harus apa, nak? Subjek. Predikat, objek. Oke. Karena dia ingin, oke. Karena dia ingin ya membeli, nah apa misalnya?
Because he wants to buy a bike. Nah, ya, dia itu kerja keras dia. Banting tulang dia. He works hard. Atau harder lebih rajin, boleh, silakan. Tetap subjek harus sama, kanan dan di kiri koma. Tapi ini menyatakan apa? Cause effect. Apa itu cause effect? Sebab akibat. Mana penyebabnya? Karena ingin beli sepeda. Apa akibatnya? Dia bekerja keras. Sekarang kita samakan. Subjeknya adalah he. Subjeknya adalah he di kanan dan di kiri koma. Predikatnya adalah present. Predikatnya adalah present di kanan dan di kiri koma. Nah, boleh, tidak usah begini nulisnya gitu. Ya. Nah, kita jadikan saja ing. Ambil kata kerjanya, kebetulan ada kata kerja. Want. Jadikan dia wanting. Ya. Nah, udah ini. Want jadi wanting, need needing, like liking, have having. Padahal dia tidak pernah berbentuk ing dalam present progresifnya. Tapi dalam kalimat aktif participle boleh saja. Wanting, needing, liking, having yang tadi dan seterusnya. Ya. Jadi wanting to buy a bike. Nah, siapa yang wanting to buy? Ya dia. Nah, he works hard. Sama ya. Nah, itulah kalimat paralel itu sama. Pokoknya subjeknya harus sama gitu loh. Ya. Jadi kita menyiasatinya siapa yang wanting to buy ini? Dia kan di kanan koma kan gitu. Geser ya, geser ke kanan ya. Nah, seperti itu. Oke. Kita lihat. Kalim. He sama ya. Needs present, is juga present sama. Berarti yang ada because-nya yang kita rubah, yang ke kanannya. Tidak boleh needing ya, tidak boleh. Kan yang ada because-nya. Yang ada konektor cause effect-nya. Yang ada s, yang ada since ke kanannya. Ya, oke. Tapi kan Bu, il itu kan bukan kata kerja, Bu. Tidak mungkin ill-ing. Nggak bisa, Bu. Illing nggak bisa. Happying nggak bisa. Ya, setting nggak bisa kan. Nah, jadi kita pakai being. Kalau dia tidak ada kata kerja, kita pakai being. Nah, ya, bukan to be, bukan in being, bukan having been, bukan been. Kita pakai being saja. Being ill dikarenakan sakit, Kalim itu membutuhkan bantuan aku. Ya, being ill, being happy, being in Bandung dikarenakan berada di Bandung, I can visit him misalnya ya. Nah, jadi kita pakai being. Jadi konteksnya kalau dia tidak ada kata kerja, kita pakai being ya, Nak ya. Pakai being saja. Jadi being kata benda, being a doctor menjadi dikarenakan seorang dokter, I can help you. Misalnya contoh saja. Atau being yang diikuti kata sifat, ya, being happy dikarenakan aku senang, I buy them meatball misalnya, apapun lah itu ya. Nah, kemudian adverb ya, kata keterangan. Nah, jadi kita pakai being saja. Kalau dia ada kata kerjanya langsung saja want, wanting, need, needing, like, liking dan seterusnya. Oke ya. Ya, 18. Jawabannya adalah Bandung. Berikutnya nomor 19. Ya. Nomor 19 ya. Kita teruskan. Sama seperti yang tadi untuk nomor 19. Kata kerjanya ini ya. Predikatnya maaf. Nah, predikat. Oke. Kata kerja bentuk kedua ya, Nak ya. Ya. Berarti yang ingin kita jawab adalah bagian subjeknya. Nah, ini kan yang mau kita jawab. Oke. Cari kalau subjek yang mau dijawab, cari ciri-ciri katanya itu dia pakai verb ing ya ataupun dia kata kerja bentuk ketiga. Nanti larinya ke kata sifat gitu ya. Ini tidak ada ujungnya ing atau bentuk ketiga, ini o salah, ini enggak ada juga, ini is salah. Nah, jadi enggak ada yang lain kecuali injured. Jadi the injured driver. Nah, tadi kan Ibu menuliskan bisa kalau di ini kan bisa di, bisa dengan ter,
atau bisa dengan dalam keadaan. Nah, seperti ini. Ya, jadi pengemudi yang terluka, gitu kan, atau dalam keadaan luka-luka, gitu ya, the injured. Nah, kalau andaikan pun, nah, yang F di sini injuring, misalnya. Nah, bisa nggak Bu? Berarti pengemudi yang melukai. Masa pengemudi yang melukai? Enggak dong ya. Nah, seperti itu. Ya. 19 delta. Berikutnya nomor 20. Much money for a long time. My brother bought a car and a house. We can also say. Nah, ini ciri-ciri dari aktif partisipal tadi. Karena koma. Karena kita menemukan koma di sini. Ya enggak? Nah, ini subjeknya, ini predikatnya bentuk kedua dari kata buy. Kan seperti itu. Nah, kembalikan yang tadi. Berarti dia membeli, berarti setelah dia menyimpan, gitu kan ya. Nah, kita jadikan kalimat asal dulu dong. Nggak usah langsung kita jawab, boleh. Berarti kita pakai after. Ya. After yang sebelah kiri koma ya. Salin lagi subjeknya. After my brother, boleh dijadikan kalimat asal. Had, iya, saved. Nah, langsung ke atas ya. Much money. Nah, seperti ini. Ya, sama kan dengan yang di atasnya? Subjeknya sudah sama. Ini juga subjeknya sudah sama. Bought bentuk kedua, ini had, saved bentuk ketiga. Ya, ini kan enak ya. Nah, ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya. Nah, sekarang ini after the money has tidak mungkin ya. Ini brother, ini money, nggak sama subjeknya. Salah ya. Ini pakai been, salah ya. Tidak ada been kan? Salah ya. Di sini nggak ada been di tengahnya. Salah. Jadi yang betul adalah having served ya. Kita jadikan having bentuk ketiga. Jadi kalau ada after, maka kita menjadi having di kanannya kata kerja bentuk ketiga. Ya, seperti itu. Sangat mudah. 20 cacing. Ya. Berikutnya, nomor 21. Ibu ambil lagi soal nomor 21 pada kaji latih 11 ya. Oke, 21. Menyamakan subjek harus sama dan tenses atau predikat juga harus sama. Sekarang kita lihat. Running around the park. Berlari mengitari taman. Ya. Siapa yang running? Kevin yang running. Samakan subjeknya. Oke. Kevin bisa jadi Mary, salah. Kevin bisa jadi Mary, salah. Jadi berpeluang pada A, B, D, baru kita menyamakan subjek saja, lumayan 2 sudah salah. Jadi tinggal A, B, D yang berpeluang, yang depannya Kevin atau subjeknya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kevin sedang berlari mengitari taman ketika dia bertemu Mary. Kevin bertemu Mary ketika Mary sedang mengitari taman. Salah ya? Oke. Jadi antara A dengan D. Nah, jelas ini adalah yang ketika ya. Jadi yang ini kan runningnya harus di depan ya. Nah ini. Jadi kita memasukkan si konektornya ini, kata hubungnya ini ya harus pada kalimat yang dijadikan ing, harus di sini dia. Tidak boleh di sebelah kanan. Nah, yang ini kan, berarti kan ini. Nggak bisa. Kan tadi yang dirubahnya ini. Running around the park-nya. Berarti di situ dong. Si, while, atau when-nya itu. Ya, jadi ketika Kevin sedang mengitari taman, he met Mary. 21 delta. 22. Iya, Ibu ambil lagi 22.
The announcement of the fall in the profits has impacted the company's share price. Ya. Nah, predikat di sini adalah has impacted. Ya, has yang diikuti kata kerja bentuk ketiga. Ini predikat enak ya? Iya, aktif ya, dari present perfect, telah memberikan dampak. Jadi pengumuman menurunnya keuntungan telah mengakibatkan. Nah, ini subjeknya di sini ya. Subjeknya adalah the announcement of the fall in profits. Itu subjeknya. Predikatnya has impacted. Nah, maka objeknya the company share price. Nah, yang mau kita jawab, Ibu lingkari. Berarti yang mau kita jawab ini, titik-titiknya ini adalah pada bagian objek. Jadi cari verb ing saja, cari verb ketiga saja. Oke. Ini ada to be salah, ini ada to be salah, ini ada to salah. Jadi berpeluang antara A dan E. Nah, share itu saham ya. Nah, sekarang agak ini ya. Agak semarak sejak ada pemberitaan DS dengan siapa yang sebelumnya itu ya, yang sebagai afiliator itu ya, trading ya, Kotex itu ya. Nah, itu ini saham, kalau saham ini resmi ya. Karena kan kalau broker saham itu kan ada di bursa efek ya, ada di stock exchange, itu resmi itu dari pemerintah ya, karena memang dia pialang itu kan, atau broker itu kan dia memainkan saham di perusahaan ya, jadi bukan judi, itu jelas. Tapi kalau yang sedang lagi semarak seminggu ini kan itu jelas kan, 80% loss-nya dari orang itu untuk dia. Nah, itu sama saja dengan ya illegal ya, illegal trading ya, apalah namanya istilahnya itu. Nah, sekarang kita lihat pengumuman jatuhnya keuntungan telah mengakibatkan harga saham perusahaan itu menurun atau diturun. Ini kan jadi masalahnya. Ya, plumb itu menurun atau diturun. Nah, kalau ini kan diturun. Ini menurun. Nah, jelas yang betul nomor 22 ini adalah elang ya, menurun kan ya. Harga saham menurun. Kan bukan diturunkan atau diturun, tapi menurun. Ya, plummeting. 22 adalah E atau plummeting. 23. Having received the invitations of her friend's party. Nah, tidak diklik. Ya. Ini having received. Nah, seperti yang tadi ya. Ini kata kerja bentuk ketiga ya nak ya. Iya, berarti kita jadikan dulu siapa yang menerima undangan. Dia kan, si Revana ini. Berarti kalimat ini ya sama dengan after Revana. Nah, had, jangan lupa pakai had. Past perfect ya. Had received. Nah, seperti ini kalimatnya. The invitations. Gitu ya. Oke, maka di sini harus past tense ya. Ini bagian predikat yang kita isi dengan simple past tense. Tersplit menjadi 3. Kalau dia aktif, kata kerja bentuk kedua. Kalau dia pasif, di sini was, were, yang diikuti kata kerja bentuk ketiga. Kalau dia tidak ada kata kerja, kita di sini menggunakan was, ataupun were diikuti kata benda dan seterusnya. Maka nomor 23 jawabannya adalah went. Ya, jadi ini merupakan harus past tense, berarti kata kerja bentuk kedua, bentuk aktif. 23 elang. 24. Iya, mirip dengan yang soal sebelumnya. Oke. Predikat kalimat soal ini adalah has been sold. Nah, ini adalah predikat kalimat soal. Ada been, lihat di kanannya. Ini ada kata kerja bentuk ketiga. Berarti pasif ya, present perfect pasif. Telah dijual. Apa yang telah dijual? Ini subjeknya
Rumah Putih, di Jalan Gajah Mada, nomor 67. Berarti yang kita isi adalah subjek. Ya, cari subjek. Cari verb ing saja, ya, ataupun verb ketiga saja. Oke, ini ada has been salah, ini ada was salah, ini ada is salah, ini ada is salah. Maka yang betul adalah renovated. Ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Jadi rumah putih yang direnovasi, yang berada di jalan itu sudah dijual kepada ayahnya Aura sejak minggu lalu. Renovated saja, ya. Jadi di sini kata kerja bentuk ketiga saja yang dimaksudkan di sini. Tidak perlu kita menggunakan is, tidak perlu kita menggunakan was, tidak perlu kita menggunakan has been. Kan yang kita jawab bukan predikat, tapi subjek ataupun suatu saat nanti yang kita jawab adalah objek. Ya, oke. 24 alfa. 25. Iya. Ini 25. Nanti kita langsung ke 12 ya. KLS 12. Oke. Being proud of his school grades, Romi's mother baked him a cake. Kita lihat dulu yang kalimat utuhnya di sini, yang berada di kanan koma. Ya. Predikatnya adalah baked. Ini adalah predikatnya. Iya. Alias kata kerja bentuk kedua ya sayangku ya. Bentuk past tense ya nak ya. Ini. Berarti subjeknya adalah maminya Roni atau ibunya Roni. Kenapa Bu? Harus menekankan kepada subjek yang di kanan koma. Karena untuk menentukan siapa yang proud ini siapa. Yang bangga ini siapa. Kan dia yang bangga. Misalnya ambil ini segini aja. Neng ya. Nah, berarti yang proudnya siapa? Yang dia, yang di kanan koma. Baru turun ke opsi. Romi's mother. Lumayan. Simpan dulu. Ini Roni. Romi ya. Roni. Roni dan ibunya subjeknya. Roni dan ibunya. Tidak. Ibunya saja kan. Roni. Salah. Roni. Salah. Roni dan ibunya. Salah. Jadi yang ibunya Romi mana? Subjeknya yang sama dengan yang sebelah kanan koma pada kalimat soal di atas. Yaitu yang A. Maka yang benar adalah yang A. Menyamakan subjeknya. Gitu caranya. Ya, mudah kok. Mudah, hanya strategi saja ini. Nggak usah diartikan ngapain gitu ya. Yang penting menyamakan subjeknya saja. Bagaimana Bu cara menyamakan subjek? Cari subjek yang utuh, yang di kanan koma biasanya dia utuh. Oh iya ya, kita geser dia. Berarti yang sebelah kiri juga subjeknya adalah yang dari yang kanan koma itu. Itu disebut dengan shortened clause, aktif atau pasif participle, ataupun kita sebut dengan kalimat paralel. Ya nak ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ibu tutup dulu barangkali ada yang mau bertanya. Iya. Fatur nanya Fatur. Dimas nanya. Devi. Afah nanya. Amirah nanya nak? Aman ya Bu? Aman ya, Dimas. Oke. Sekarang, oh boleh, silakan. Yang nomor 20 tadi Bu, boleh diulang Bu? Nomor 20, oke. Iya, kenapa begitu? Ibu ambil dulu ya Fatur ya. Iya, siap. Nomor 20 ya. Oke. Nomor 20 di sini nih. Nah, nomor 20. Iya, Ibu ambil. Munculkan lagi. Ya. Much money for a long time. My brother bought a car and a house. We can also say, nah, ya. Nomor 20 ini. Anggap aja kita nih nggak tahu nih ini bentuk paralel gitu ya. Nah, tapi kan ada penunjuk buat kita. Ya, Fatur ya. Ini ada koma di sini. Itu pokoknya ciri khasnya koma itu deh dia. Keseringannya koma. Kalau and dan or itu agak jarang. Kalau and dan or itu paralel kata. Nah, tapi kalau paralelnya kalimat seperti ini, biasanya dia pakai koma, nah, ya. Nah, berarti lihat yang utuh Ibu, dulu. Ibu permisi Bu. Boleh? Belum share screen sepertinya Bu. Sebentar. Oke, sebentar ya.
Oh iya. Iya. Nah, itulah. Ya, nah, teknologi itu ya, Pak Tur ya. Nah, berarti kita lihat yang kalimat utuhnya dulu. Nah, yang utuhnya kan yang kanan, Bu. Betul, yang tidak ada blank-blank-blanknya, Bu, yang tidak titik-titik di situ, Bu. Nah, ini kan subjeknya, oke ya. Yang kanannya kan predikatnya tadi kan. Sampai predikat aja nggak usah panjang-panjang, nggak usah sampai subjek predikat aja. Udah. Itu yang kalimat utuhnya gitu ya. Nah, jadi seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalimat ini ya bisa jadi dia nanti akan ada di fill in the blank spaces kalau dia muncul di UTBK. Nah, walaupun dia muncul di teks, tapi dia kategori ini gitu ya. Takutnya seperti itu. Nah, karena ujian mandiri UI dan UGM tuh yang begini-begini nih. Yang kalimatnya dipotong-potong gitu loh. Nah, otomatis kita mengisi yang sebelah kiri ini kan ya. Nah, ya kita jadikan saja karena kan logikanya kan nyimpan uang dulu dong baru beli gitu. Nah, berarti kan urutan kejadian. Ada kejadian pertama, ada kejadian yang kedua. Terjadi berurutan di waktu lampau. Berarti past perfect dulu dong. Gitu. Baru past tense. Ini head bentuk ketiga, maaf. Head bentuk ketiga. Ini bentuk kedua. Nah, ya, baru dia past tense. Jadi ini dulu, baru ini. Oke. Berarti menyimpan uang dulu dong, baru beli. Nah, berarti kita menggunakan after. Nah, after. Samakan subjeknya. Kita lihat di kanan tadi ya. My brother. Kita samakan. Pakai had ya, ciri khas dari after. Pakai had, mau pakai been dia silakan. Kalau dia pasif silakan. Had. Saved. Ya. Nah, oke. Diteruskan dulu sedikit sampai much money saja ya. Nah. Oke, ini ya Fatur ya. Nah, terusan kesananya ada di atas. Nah. Begitu. Maka nah, after pakai had yang diikuti ini bentuk ketiga. Berarti dia menyimpan uang dulu dong ya, baru dia beli. Gitu kan? Sekarang yang A kenapa salah? Ini duit, ini brother, nggak bisa dong, nggak sama, salah. Gitu ya. Kalau yang B ini nggak ada bin di sini. Tidak ada bin. Berarti kalau bin setelah brother disimpan dong. Salah. Nomor 20. Ya, nomor 20 cacing ya. Berarti having ini kita jadikan dia dengan pola yang tadi. Having saved. Nah, ini kan jadi yang betul yang cacing. Had been saving tidak ada di awal kalimat. Ujuk-ujuk dia, tidak ada. Pola seperti ini had been saved ini bagian predikat, bukan di awal kalimat di sini. Jadi salah. Jadi yang betul adalah cacing. Gitu Fatur. Saya ilustrasikan Fatur ya. Kenapa kok ada having pakai been sekalian Fatur. Jadi misalnya begini. This room, ruangan ya. Oke. This room look, tampak apa bersih itu clean ya. Oke. After it had been swept, sapu ya, oke bentuk ketiga ya, by him. Oke, kita lihat kalimat sepanjang ini dan kita jadikan passive participle. Ya, subjeknya dulu ya nak ya, subjek, ruangannya satu. It menggantikan this room, ruangannya satu. Kalau ruangannya banyak berarti these rooms. Kalau dia banyak misalnya menjadi these rooms. Di sana menjadi they yang kanan after. Oke. Subjek sudah sama. Kanan kiri after. Lihat yang afternya. Yang di kanan yang kita rubah. Tidak boleh yang sebelah kiri. Yang ke kanan afternya. Sekarang kita lihat predikatnya. Ini past tense. Kata kerja bentuk kedua. Ini past perfect. Ini predikat. Tapi dia bentuk pasif, Bu. Ada been, ada kata kerja bentuk ketiga. Ruangan tampak bersih setelah ruangan itu disapu. Kita jadikan parallelism atau certain clause. Nah, letakkan dia di depan. Nggak bisa dia di kanan. Pindahkan. Having. Pakai having juga, kan after. Pakai having juga, kan ada after. Ada been, salin lagi been-nya. Gitu. Ada been masalahnya. Karena dia pasif.
participle. Salin lagi bentuk ketiga. Having been swept by him. Apa yang disapu? Ini kan di. Setelah disapu, apa yang disapu? This room dong. Gitu. This room look clean. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi kalau ada having been bentuk ketiga, kita mengartikannya adalah setelah di. Kalau having bentuk ketiga, setelah me. Apa kita reverse-nya kepada after yang diikuti past perfect, aktif, dan pasif. Gitu, Fatur. Paham, Fatur? Iya, Bu. Ya. Ya, jadi hanya beda bin-nya saja kalau dia pasif. Kalau tidak ada bin, dia menjadi aktif. Ya. Dan ingat, harus subjek sama kanan dan di kiri, koma atau kalimat yang mau kita rubah tersebut. Kalau dia tidak sama, ya nggak bisa. Gugurlah cara penyelesaian yang tadi, alias nggak bisa begitu ya. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Fatur. Ada yang lain selain Fatur barangkali? Sambil Ibu mengambil-ngambil soal ini untuk kajian latih standar 12. Ada barangkali? Ya. Ada, Nak? Oke, ini nggak apa-apa, ini dibuang aja ini. Nah, kan instruksinya di sini. Oke. Ya. Teks yang berikutnya, kajian latih standar 12 ya. Nah, jadi pijakan kita itu tetap subjek, predikat, objek. Nah, jadi dengan kita memilah-milah mana subjek, predikat, objek itu bermanfaatnya kemana-mana ya, bukan untuk teks saja. Kesemuanya larinya itu subjek, predikat aja lah, nggak usah sampai objek gitu ya. Nggak usah sampai objek. Dimatiin dulu ininya, chargernya. Nah, generally by people's own accounts, menurut pendapat orang katanya, the public idea of women at home, predikatnya ada di sini, Nak ya. Nah, ini predikat. Oke. Jadi pendapat umum wanita yang ada di rumah itu katanya, wanita yang ada di rumah ya, women at home katanya, they are dull and boring. Mereka itu ya merasa jenuh dan membosankan bila berada di rumah gitu ya. Di sini ada dead clause ya, tapi tetap is-nya sebagai predikat. And the stereotype of working woman. Nah, jadi karakter dari wanita yang bekerja, nah, dia mengkomparasikan langsung ya. Dia mengkomparasikan antara women at home dengan working woman ataupun career woman ya larinya ya. Dia langsung komparasi ya, ada wanita yang hanya berada di rumah dan wanita bekerja gitu ya. Nah, predikatnya ini Nak. Nah, wanita yang bekerja katanya dia hard ya, dia semangat, dia ambisius, dan dia ya makhluk yang egois katanya, selfish creatures ya. It is not just you are either gentle and dull or selfish and interesting. Ya, di sini ada either ya Nak ya. Nah, either kawannya dengan or ya. Nah, jadi dua-duanya iya. Baik dia itu seorang merasa dia bosan, dia egois dan seterusnya lah. Jadi dua-duanya iya. It is that you are either a good mother. Bahkan maupun kamu katanya seorang. Nah, ada lagi either ya. Either kawannya dengan or, masih ingat ya. Neither dengan nor, both dengan and. Not only but also ya, kawan-kawannya ya. Itu disebut dengan ya, termasuk juga lah kita menginsertkan. Bila kita ingin memparalelkan itu sama saja seperti ini. Either or, neither nor, not only but also, kemudian both dan and. Ya, oke. It is that you are either. Apakah kamu itu? Kan berarti the readers ya. Apakah kamu a good mother? Atau juga kamu seorang ya an interesting woman, seorang wanita yang menarik di sini ya disebutkannya. Ya. Ibu teruskan ke paragraf yang kedua. Kita ambil poin-poinnya saja ya. Ya. Yang women now, wanita-wanita muda sekarang ini katanya ya. Oke, mana predikatnya Nak? Seem to get. Seem saja boleh. Seem tampaknya. Nah, ini kan ya predikatnya ya. Oke. Kenapa nggak pakai S, Bu? Karena women kan banyak.
Ya, kalau woman tulisannya satu, sims. Tapi kalau women kan dia banyak, jadi simnya nggak pakai s. Ini plural ya, Nak ya. Ini kan subjeknya, oke. Ini kan subjeknya ya. Nah, women pakai e itu kan banyak ya. Jadi nggak pakai s pada sims. Tapi kalau yang woman tulisannya dia satu, maka pakai s pada sim. Ya, seem to get very clear picture that they have got a chance. Ya, chance itu kan got a choice, pilihan ya. Oke, maaf. They have got a choice. Ya. If they are going to do mothering well, jika mereka ingin melakukan pekerjaan sebagai ibu dengan baik, they have got to pay for it by not being interesting woman. Ya, mereka harus membayar mahal untuk itu ya, dengan tidak menjadi interesting women katanya. Nah, dia istilahnya interesting ya. Kita teruskan. If you are an interesting working woman, interesting itu bisa kita kategorikan hebat misalnya gitu ya. If you are an interesting working woman, nah, tadi yang career woman, you are a bad mother katanya. Oh, kebalikannya. Jadi kalau seorang wanita karir, pasti dia di rumahnya jelek, posisinya sebagai ibu gitu ya. Dibalik dia nih sepertinya ya. If you are an interesting working woman, you are a bad mother. Oh, pendapat dia kan. Pendapat siapa? Lynn Richards. Nah, predikatnya ini ya. Iya. Nah, ini quote-nya di sini dia. Puts the blame for such notions and for resulting family tensions on the failure of people to talk enough about them. Ya nanti akhirnya jadi pro dan kontra ya. Enggak selalu juga working atau career woman itu bad mother gitu kan. The media juga menyalahkan apa yang disampaikan oleh Lynn Richards. There is a lot of media coverage of successful career woman. Banyak kok katanya wanita karir yang sukses tapi dia berhasil menjadi good mother, gitu ya. Kalimat ini ya, still a lot, especially in women's magazines, ya dan seterusnya. There is not too much about the trouble of either role, peran dia ya, and precious little about combining, menggabungkan peran tadi itu dari seorang wanita. Dia bisa sebagai mother, dia bisa juga sebagai career woman atau working woman. Ya, intinya kan itu yang mau diomongin sama Lynn Richards ini pada paragraf kedua ya, Nak ya. Di sini ada kalimat there is not much about the trouble. Jadi bukan suatu yang masalah yang besar juga terkait peran di atas ya, bagaimana menggabungkan dua peran di atas. Namun setengah dari wanita itu, setengah dari yang wanita yang menikah itu di masyarakat kita itu bekerja katanya. Kesimpulan lagi ya. Jadi setengah dari wanita-wanita di lingkungan kita itu ya, mereka itu adalah working woman atau career woman larinya. Paragraf yang ketiga ya, Nak ya. Paragraf yang ketiga, ini sengaja memang gede-gede PDF-nya supaya nampak ya. Nor tidak juga is much a thought given. Pasif ya, Nak ya. Ini predikatnya. Pandangan yang di paragraf kedua tadi, oke Ibu tulis dulu. Ini paragraf ketiga, nanti lupa. Ya. Tidak juga pandangan yang diberikan di atas tadi is given. Ini bentuk ketiga, berarti predikatnya pasif ya. Ya, thought itu kan opinion. To the task of loosening the ties entrapping men. Jadi tidak juga melonggarkan. Ini gerund ya. Ada kata depan, kita pakai gerund, pakai ing. Melonggarkan, memerangkap laki-laki juga bekerja dong. Nah, di rumah gitu, membantu pekerjaan di rumah ya. Lynn Richards, working mother. Oh, ini menjelaskan siapa Lynn itu ya. Seorang working mother, dia bersyukur for the privilege of genuinely choosing and being able to afford the role. Dia mampu ya mengatasi dia sebagai mother, dia sebagai working woman. Criticizes the systematic. Nah, ini predikatnya. The systematic exclusions. Ya, jadi sistem yang jadi exclusion of men itu di mana laki-laki itu tidak dilibatkan. Maksudnya kan gini ya, yang tadi entrapping man itu, laki-laki yang tidak dilibatkan ya. From child rearing, dari membesarkan anak atau mengasuh anak, and the really pretty fabulous aspects of having children. Nah, jadi tidak ada melibatkan kaum laki-laki. She condemns, ya dia menyatakan ya, as ludicrous idea, ide lucu saja nih katanya. Ya, seperti 9 to 5 treadmill of work as an absolute duty for men. Apa ini maksudnya ya? Jadi 9 dari 5 laki-laki yang berada di pekerjaan itu ya
dia sebenarnya yang dia bertanggung jawab itu hanya 5 gitu. 9 dari 9 itu hanya 5 gitu. Ya, yang dia responsibility, bertanggung jawab dalam keluarganya. Oh, dia pakai komparasi ya. Pada treadmill alat olahraga ya, Nak ya. Oke. The sheer irony to me, predikatnya, is that the women's movement has taught women the way to be liberated is to get into the 9 to 5 type workforce that men have been fighting against for a century. 1 abad ya. Really, we should be using changes in women's values to shake up all the oppressions and rigidity that men been under. Ya, jadi apa ya, kekakuan bila ya apa ya, suatu hal yang kaku bila melibatkan mencuci itu laki-laki katanya, memasak itu laki-laki gitu ya. Mengasuh itu kok laki-laki. Nah, itu rigidity ya, agak-agak apa ya, kaku gitu ya. Paragraf 3. Berikutnya masih ada? Oh, 5 paragraf ya. Oke, ya kita ambil poinnya saja. Paragraf 4. Ya. Ini adalah P4, paragraf keempat. Indeed, there has been a change. Oh, sebenarnya ada perubahan, ini predikatnya. The new thing since I married is that, sejak aku menikah, kata Silin tadi, I married is that it's normal for both husband and wife to go on working when they marry. Nah, katanya biasa-biasa saja, hal biasa. Ya, sejak saya menikah juga, kata si Lin tadi, normal saja husband and wife itu bekerja. Now marriage isn't particularly big deal. Very often it just legalizes something which has been going on anyway, and it certainly doesn't change a woman's whole basis of life. Jadi tidak mengubah juga kodrat dia sebagai wanita ya. Her notions of who she is. Ya, dia sebagai ibu ya mengatur di rumah, mengasuh anak, menjaga dan seterusnya. I think that probably most couples are still reverting to something like the traditional concept of marriage. But the longer people, banyak juga orang yang menunda ya mempunyai anak. Ya, having a child, the more likely it is that they won't because they have set a viable lifestyle. Ya, mungkin gaya hidup mereka menunda anak ya. Tidak mempunyai anak maksudnya ya. They do not need to have kids. Jadi mereka tidak membutuhkan anak ya. To have a good marriage. Jadi good marriage itu bukan saja good marriage itu dengan tidak adanya kids juga akan menjadi good marriage, kata Lin ini ya. Ya, dengan tidak adanya kids itu good marriage juga, kata si Lin ini. Pendapat dari Lin Richard. Ya, paragraf 5. Nah, not that motherhood. Motherhood itu ya pola pengasuhan ibu ya yang diasuh oleh ibu ya atau lingkungan ibu tadi, and raising families. Ya, predikatnya are wholly going out of fashions, but rather than people are having smaller families. Ya, sekarang kan banyak keluarga-keluarga kecil ya. Oke. Consequently, ini sebagai penutup dari paragraf yang panjang ini. Biasanya kita menggunakan so, kita menggunakan does, kita menggunakan therefore, ya, oleh karena itu boleh-boleh saja, ya. The period in women's life when she is not required. Ini predikatnya pasif ya, Nak, ya, yang tidak diminta. Oke, ini adalah pasif ya. Ya, to devote, mempersembahkan dirinya, to mothering is lengthening, suatu proses yang lama. Motherhood menurut si Lin itu, the mother role just isn't a very good identity based today. Jadi bukan hanya identitas saja, tapi bagaimana benar-benar yang menjalankan sebagai a good mother. Lin Richards says, motherhood is a short-term appointment now. Jadi hanya istilah saja katanya ya. It does not last long. Ya, tidak berlangsung untuk melibatkan atau berlangsung lama ya. Kalimatnya jadi bolak-balik ya sama si teksnya ini. Nah, saya mengemas soalnya seperti ini. The passage mainly deals with women's ya. Nah, dari awal kan dia sudah menyebutkan wanita berperan sebagai mother dan sebagai working woman ya. Oke. Predikatnya Nak. Nah, predikatnya adalah mainly deals with. Ini sebagai predikat. Ini subjeknya. Oke. Karena passage-nya 1, deal-nya pakai S ya. Maka untuk nomor 1 adalah alternative role ya. Peran alternatif tadi kan 2 ya. Iya, jadi bukan fungsi sosial wanita bukan, natural interest-nya bukan, fundamental duty pekerjaan dasar dari seorang wanita di rumah tangga bukan tanggung jawab utama wanita bukan, tapi alternative role-nya tadi dia main-nya sebagai mother,
Alternatifnya dia sebagai working woman. Ya, larinya ke sana. Nomor 1 alfa. Berikutnya nomor 2. The expressions of combining the roles. Nah, in previous little about combining the roles. Maka mana nih? Being either a married or a career woman, working both in an office and at home, serving the family and doing office work, enjoying motherhood and caring for the family, atau having a dual role of mother and career woman. Maka nomor 2 ya jelas yang elang ya, agak berkaitan dengan soal nomor 1. Jadi ada 2 peran di situ, a dual role tadi sebagai mother dan sebagai working woman diilustrasikan dengan career woman. 2 elang. Jelas ya tadi ya dari paragraf yang panjang tersebut. Pertanyaan nomor 3 adalah Lynn Richards itu berpendapat dia atau berargumen dia. Maka predikatnya adalah argues. Ini adalah predikatnya. Subjeknya adalah Lynn Richards tersebut. That in rearing children, rearing itu mengasuh anak-anak dalam sebuah keluarga, menjaga anak-anak dalam sebuah keluarga. Ya. Nah, kalau ada that berarti ini sebagai subjek ya. Tapi ada subjek lagi di sini ya. Oh, ini pakai koma dong. Iya. Women's role predikatnya adalah should be. Predikatnya adalah are. Predikatnya should be put into. Predikatnya adalah share, berbagi. Predikatnya adalah should be excluded. Ya. Tadi jelas di paragraf kedua ya bahwa men's role tidak ada exclusion tadi ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah ya peran dari laki-laki seharusnya excluded ya, tidak dimasukkan ke dalam apa yang sedang dibahas ya. Jadi maksudnya tidak melibatkan tadi ya. Itu. Tadi menurut Lynn itu paragraf kedua dan paragraf ketiga ya. Berikutnya nomor 4. If Lynn is correct, jika pendapat Lynn itu benar, in the future women in families of younger generations, berarti jika apa yang disampaikan Lynn itu benar, maka wanita-wanita masa depan dalam keluarga-keluarga generasi yang akan datang. Berarti predikatnya ini adalah pada opsi. Jadi sampai generation ini adalah subjeknya. Jauh ya. Jadi subjeknya in the future women and families of younger generations itu subjeknya. Wanita-wanita masa depan pada keluarga-keluarga generasi-generasi yang lebih muda nantinya berarti predikatnya adalah have, make up, will, are, dan share. Maka nomor 4 jawabannya adalah ya akhirnya ya mungkin share and equal responsibility. Akhirnya mereka bagi dong tugas antara men ya kan dengan women. Gitu kan? Iya. Berikutnya, pertanyaan nomor 5. Ini dari paragraf terakhir ya. Dari paragraf terakhir tadi. Nomor 5. Ya. A relevant questions that can be raised out. Mana pernyataan yang berkaitan dengan teks yang di atas ya, yang dapat didekatkan kepada bacaan. Mana nih? Pertanyaan mana nih kira-kira? What characterizes a good working woman? Kan bukan working saja tadi ya. Kan bukan working saja. Tapi ada mother juga kan. How could men and women build eternal marriage? Oh enggak ke sana larinya ya. Membangun pernikahan yang abadi tidak. What ways are there to keep a family harmonious? Tidak. Tidak ada kata-kata harmonis tadi ya. Why would the role of a woman in mothering not last long? Ya, mothering saja, workingnya mana? Enggak ada. Enggak ada. Jadi yang betul adalah elang ya. Apa saja persyaratannya yang seharusnya working woman itu fulfill? Ya, karena dia mengacu kepada working woman ya. Persyaratannya untuk dia bisa menjadi working woman di keluarganya gitu ya. Kalau mother kan otomatis. Ya enggak? Kalau mother role itu kan otomatis tadi. Sementara ini alternatifnya kan working woman. Nah, itu maksudnya. Ya, karena ABCD nggak ada semua yang di atas ya. Jadi yang betul 5 elang. Ya, iya. Karena kalau untuk menjadi mother itu kan otomatis itu. Seorang ibu kalau dia menjadi apa namanya itu?
menjadi, kalau dia berkeluarga, menjadi a mother itu kan sebuah kepastian, ya. A certainty, ya. Oke. Berikutnya. Nah, alternatifnya baru working woman tadi atau career woman. Berikutnya, nuclear industry. Terancam. Nah, ini pasif ya predikatnya. Diancam oleh kontroversi. Kalau ada kontroversi, berarti pro dan kontra. Positif dan negatif. Dan malah petaka atau bencana. Jadi tenaga nuklir ini, ada yang memakai tenaga nuklir, ada yang tidak. Partially constructed plants, ini predikatnya, nak, telah ditutup. Beberapa atau sebagian industri atau tenaga nuklir ditutup untuk beberapa alasan. Alasan yang pertama, biaya konstruksi have escalated, telah meningkat. Permintaan menurun, has decreased, menurun. Termasuk negara kita ya, yang tidak menggunakan energi alternatif dengan menggunakan tenaga nuklir, tidak. Kecuali Korea, Jepang, negara-negara maju. And the number of opponents, sejumlah berkeberatan kepada tenaga nuklir meningkat. Keberatan orang ya secara tajam, tremendously. Tremendously ini adverb menerangkan mana? Increased. Nuclear energy adalah satu energi yang diharapkan sebenarnya untuk masa depan. Kenapa dia diharapkan? Dia murah. Dia banyak ini tenaga nuklir ini. Nanti kan crude oil itu habis, minyak mentah habis. Ya, fossil fuels itu habis, batu bara itu habis. Pakai nuklir dong, banyak dia. Nah, tapi menemukan deadlock, jalan buntu. Banyak nggak dipakai negara-negara di dunia. Maksudnya negara-negara di dunia banyak tidak menggunakan tenaga nuklir. Gitu ya. Oke. Dibalik-balik Bu Giat nih kalimatnya nih. Oke. Ya. The major cause, penyebab utama dari menurunnya tenaga nuklir dipakai di negara-negara yang banyak di dunia itu adalah, nah ini predikatnya ya nak ya. Ini bagian predikatnya. Kenapa dia menurun? Karena ya pernah meledak, failure, gagal di 3 Miles Island, di suatu tempat. It is common that ya karena mesti niat berhenti atau adanya human error ya. But when this happens, ada nuclear plant dapat mengakibatkan ya bencana yang meluas. Dia kan ada limbah, ada industrial waste-nya ya, limbah industrinya ya, limbah nuklirnya ada. Ya, oke. It will take membutuhkan waktu 20 tahun. Dan dananya juga banyak ya. Nah, untuk membersihkan limbahnya saja. Nah, the most significant factor about the accident is, however, that has destroyed the whole future of nuclear energy. Ya, meruntuhkan kepercayaan orang gara-gara kejadian di 3 Miles Island ini, kecelakaan di situ. Orang nggak percaya lagi, takut orang ya, karena limbahnya itu kan bisa kanker kulit ya. Ya, public opposition to nuclear plants which existed but were still weak when the first nuclear plants were constructed has become, ini bentuk ketiga ya, firm after the disaster toss, karena kejadian di, tadi sama saja ya, mengulang saja kok kalimatnya. Jadi ada bencana di 3 Miles Island, meledak si tenaga nuklir itu. Jadi akhirnya berdampak kepada negara-negara tidak menggunakan energi alternatif dengan menggunakan nuklir, tapi mungkin dengan menggunakan energi matahari gitu dan seterusnya. Namun demikian, nevertheless ya, tenaga nuklir yang dibangun, nah, ini pasif ya nak ya. Oke, ini predikatnya. Ya, yang dibangun 20 atau 30 tahun yang lalu itu continue, terus-menerus beroperasi karena ya aman dan murah. Nah, ini paralel ya. Safely, adverb, and economically, adverb. Ya, smaller, bentuknya itu lebih kecil. Tenaga nuklir 20 tahun yang lalu itu lebih kecil. Ya, more recently built plants. They produce power that is consistently, dia tidak begitu mahal. Ya, daripada batu bara ataupun minyak mentah. Tapi tenaga nuklir yang kekinian atau yang sekarang itu lebih besar. Ya, dia tidak aman, manage and run, dijalankan atau dioperasikan oleh less qualified personnel, tenaga yang tidak profesional. Akhirnya mesin terhenti, human errors, dan seterusnya. Many of these plans, nah, predikatnya adalah were designed. Pasif ya. Oke. Ini bentuk ketiga, ini juga bentuk ketiga, paralel. Didesain dan dibangun, nah, sehingga mengabaikan pada saat
didesain dan dibangunnya dia secara asal-asalan atau diabaikan ya, akhirnya mereka juga ditutup. Iya, ditutup ya, tidak dipakai. Oke, Ibu munculkan. Kita punya sedikit waktu lagi ya, tapi harus dijawab dulu yang tenaga nuklir ini karena ini agak teksnya agak sering ya kita bahas kan ini tenaga nuklir ini. The main information of the text is about ya. Oke, nah predikatnya is ya sayangku ya, is. Iya, informasi ada mainnya, informasi utama berarti nomor 6. Apakah? Nah, oke. Are constructed, has deteriorated, caused predikatnya, kemudian started, kemudian predikatnya what makes ya, ini predikatnya ya. Maka nomor 6 adalah mengapa industri tenaga nuklir itu terus-terusan berkurang atau menurun. 6 Bandung ya, has deteriorated karena ya kejadian di 3 Miles Island atau dulu di Chernobyl Rusia itu ya. Sempat meledak juga kan. Tahun berapa itu ya? Nanti kita googling ya, di Chernobyl itu terkenal tuh dengan meledaknya tenaga nuklir saat itu ya. According to the text, an effect, dampak dari of the 3 Miles Island accident, apa dampaknya gara-gara meledak tenaga nuklir di 3 Miles Island itu? Nah, ini predikatnya. Ya, maka nomor 7 jawabannya adalah ya penutupan ya, ditutup kan? The closing down of other nuclear plants. Dan yang lain ya tadi closing down ya. Di paragraf kedua dan paragraf ketiga tadi seterusnya. Nomor 8. Which of the following statements is true about nuclear plants accidents? Mana yang benar terkait bila tenaga nuklir itu meledak, gitu kan ya, accidents, ya, atau di 3 Miles Island tadi. Predikatnya adalah are not, have increased, have ruined, sudah meruntuhkan, have taken, mengambil waktu 20 tahun, atau do not influence, predikatnya. Maka nomor 8 jawabannya adalah yang true ya, yang benar ya. Nah, yang A mungkin tidak disebabkan oleh human error. Human error kan tadi disebutkan, salahnya. Mereka meningkatkan cost of producing. Oh, tidak, justru dia murah. Ya. Berikutnya, yang C yang betul ya. Ya, jadi dengan adanya bencana tadi mengakibatkan orang nggak percaya ya, meruntuhkan kepercayaan orang terhadap tenaga nuklir itu. 20 years to rehabilitate, bukan rehabilitasi tapi clean up-nya, membersihkan limbahnya. Tidak mempengaruhi konstruksi, justru mempengaruhi. Akhirnya pada nggak dibangun lagi kan? Iya. Berikutnya nomor 9 dan 10. Tenaga nuklir ini agak nyambung lah ya. Oke. Agak sering kita temukan ya. Oke, di sini saja. DE-nya Ibu ambil ya. Ya, nggak cukup ya. Oke, sini aja dulu ya. Iya. Nah, dibandingkan dengan tenaga nuklir yang lebih baru, the old ones. Nah, ini di paragraf terakhir, yang tadi dibangun 20 atau 3 tahun yang lalu. Nah, ini adalah subjeknya, berarti predikat pada awal opsi. Ya, oke. Ini predikatnya. Ini predikatnya, ini predikatnya, ya ke sini ya pasif ya, oke. Ini predikatnya, ini predikatnya pasif juga ya, yang tidak dapat dijaga. Maka nomor 9 jawabannya ya yang A ya, kan the old ones ya. Ada tadi kan, efficiently sama dengan economically, safely sudah jelas. From the text, we will conclude that ya, kalau ada that ada subjek predikat ya, ini predikatnya. Oke, saya ambil pilihan D dan E-nya ya. Ibu pindahkan ke atas. Nah, sini aja ya, D dan E-nya ya. Oke. Ya. Predikatnya started, predikatnya adalah is, predikatnya adalah are, being, run, predikatnya adalah involves, melibatkannya. Nah, kesimpulan kita adalah yang elang ya untuk nomor 10. Ya. Jadi meskipun keuntungannya banyak dari tenaga nuklir, tapi tenaga nuklir itu melibatkan resiko yang tinggi. Jadi kontradiktif ya. Ini positifnya, high risk ini adalah negatifnya. Boleh kita menggunakan despite, boleh juga kita menggunakan in
spite of, ya. In spite of. Despite tidak pakai of ya. Jadi meskipun keuntungan dari tenaga nuklir, nah ini juga paralel ya. Keuntungan apa? Keuntungan dari tenaga nuklir, tapi melibatkan risiko tinggi dalam produksinya. Jadi dia kontradiktif, ya. Maka nomor 10 jawabannya adalah elang. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, silakan. Ada yang mau bertanya barangkali? Iya. Angel, nanya Angel? Iya. Dimas, tanya. Moses Dimas. Cecil. Devi, nanya. Ya. Afi, Afifah. Anissa, Tiara. Kemudian Bintang, nanya Bintang. Fatur, nanya lagi Fatur. Ya. Tidak ada pertanyaan? Kita cukupkan ya pembelajaran sampai sekarang ya, udah habis waktunya ya. Ya, kita siap-siap nanti untuk sesi kedua mulai jam 5. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Aman, Ibu. Aman ya? Oke, Moses Dimas ya. Oke, ya. Ibu cukupkan pembelajaran bahasa Inggris. Kita rehat dulu sekitar 10 menit. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan menambah wawasan dalam menganalisis kalimat. Ya, mohon maaf bila ada penyampaian kosakata yang kurang berkenan. Anak-anak tetap berada di rumah dan tetap sehat semuanya, tetap semangat. Ibu doakan keberhasilan untuk kalian semuanya. Ya, kita bertemu lagi nanti di program selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih anak-anak semua, anak-anak SSC 3082 ya. Oke, ya silakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Silakan.